Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Aston Villa versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 1-2. Dengan kemenangan ini berarti Liverpool punya poin yang sama dengan Manchester City, yakni 86 poin, tapi Manchester City unggul dari segi selisih gol sehingga Manchester City masih berada di peringkat nomor 1 di klasemen sementara, dan jika nanti Manchester City bisa menang lawan Wolves, maka selisih poin antara City dengan Liverpool akan kembali menjadi 3 poin. Tapi pada intinya bagi Liverpool bahwa mereka kembali bisa meraih kemenangan setelah sebelumnya mereka bermain imbang lawan Tottenham Hotspur. Seperti yang saya jelaskan di konten review dari pertandingan Liverpool lawan Tottenham Hotspur, bahwa Liverpool itu kesulitan untuk membuka pertahanan dari Tottenham Hotspur karena memang Tottenham Hotspur mengandalkan permainan defensif and counter attack. Ketika para pemain Liverpool itu mengandalkan high line of pressing, hampir semua pemain itu terlibat dalam proses serangan, terlihat mereka beberapa kali kecolongan dari counter attack Tottenham Hotspur. Tapi di pertandingan dini hari tadi, ya inilah pertandingan yang disuka oleh para pemain Liverpool karena Aston Villa keluar menyerang. Sejak dilatih oleh Steven Gerrard, memang Aston Villa belum bisa menembus ke papan atas. Tapi permainan dari Aston Villa adalah salah satu yang terbaik, teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana para pemain keluar menyerang, para pemain dari Aston Villa juga bisa banyak menciptakan peluang di pertandingan ini. Dan jika bukan karena saves berkali-kali yang dilakukan Alisson, maka bisa saja pertandingan ini berakhir imbang atau mungkin juga Aston Villa yang menang. Tapi kita kan juga bisa melihat bagaimana para pemain Liverpool yang berada di lini pertahanan juga bisa memberikan pressing yang cukup ketat kepada para pemain Aston Villa, sehingga dari jumlah peluang, total jumlah peluang yang diciptakan oleh para pemain Aston Villa, peluang emasnya itu tidak begitu banyak. Ya deg-degan juga sih saya pikir fans dari Liverpool nonton pertandingan dini hari tadi, karena kan Aston Villa bisa unggul lebih dulu tuh. Tapi yang saya cermati ya teman-teman, ketika ada tim unggul secara cepat lawan Liverpool, ya biasanya Liverpool tuh bisa balas. Aston Villa kan unggulnya tuh secara cepat, menit ke-4 atau menit ke-3 tuh. Dan kemudian langsung bisa disamakan kan oleh Matip menit ke-6 atau menit ke-7, saya lupa persisnya menit keberapa. Nah artinya ketika ada tim tuh yang bisa unggul secara cepat lawan Liverpool, ya jangan harap juga bisa meraih kemenangan. Karena Liverpool have a strong attacking force. Liverpool tuh punya lini serang yang tajam. Dan di pertandingan ini kan yang uniknya dari Liverpool, bahwa Klopp melakukan beberapa perubahan di line up. Yang pertama, Andrew Robertson memang tidak bisa bermain, sehingga yang bermain adalah Tsimikas. Kemudian di tengah kita lihat Liverpool tidak main dari awal dengan Thiago atau juga Henderson. Ya, mereka menurunkan Curtis Jones dan Fabinho. Ya, di tengah dua pemain ini di tengah memang bermain sangat baik. Kemudian di depan kita melihat bahwa Salah tidak bermain dari awal, dan justru yang dipasang 3 pemain depan itu adalah Luis Diaz, Jota, dan juga Mane. Memang 3 pemain ini jarang bermain secara bersamaan, tapi terlihat mereka kompak juga. Artinya terbukti apa yang saya katakan berkali-kali, bahwa Liverpool ini seperti mesin, part manapun yang dipasang oleh Jurgen Klopp itu pasti performanya sama bagusnya. Ya artinya pemain manapun yang diturunkan ya performanya sama baiknya. Karena 3 penyerang di depan ini kan juga terlibat dalam proses gol kedua dari Liverpool. Bagaimana dengan Aston Villa? Aston Villa dengan mengandalkan strategi menyerang, ya tentu mereka mengandalkan 3 pemain di depan yang sangat berbahaya. Danny Ings, Ollie Watkins, dan juga ada Coutinho, mantan pemain dari Liverpool. Mantan pemain dari Liverpool yang pertama adalah pelatih dari Aston Villa, Gerrard. Kemudian ada juga mantan pemain dari Liverpool, Coutinho. Dan kita melihat bagaimana Coutinho on fire di pertandingan ini. Beberapa kali dia melepaskan umpan-umpan kunci. Dia juga mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol. Tapi ya memang kita tahu pressing game dari Liverpool ini sangat baik, sangat rapi, dan mereka sudah melakukan ini secara baik dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga sistem mereka berjalan dengan mulus, mereka ketinggalan, mereka bisa comeback. Mereka dalam situasi yang sulit, mereka selalu bisa keluar dari situasi yang sulit tersebut. Nah menurut saya, jika tim yang bisa berkali-kali keluar dari situasi tersebut, berarti tim tersebut punya mental juara. Nah menurut saya Liverpool ini sudah punya mental juara. Karena mereka dalam posisi yang tertekan loh. Mereka ketinggalan dulu. Ternyata mereka bisa menyamakan kedudukan. Mereka diserang terus, tapi mereka bisa ternyata leading. Dan Alisson yang hampir saja dikariuskan di pertandingan ini, untung juga tuh dia akhirnya bisa melakukan save kan ketika dia salah passing setelah dia mendapatkan back pass dari Fabinho. Yang Ollie Watkins tuh hampir saja mencetak gol.
Secara keseluruhan saya melihat bahwa pertandingan ini berjalan sangat seru. Ya karena kita perlu apresiasi dulu bahwa Aston Villa berani bermain menyerang. Seandainya Aston Villa hanya bertahan, wah pasti boring game ini. Tapi karena dengan Aston Villa bermain menyerang, selain mengandalkan 3 pemain di depan itu, mereka juga mengandalkan Matty Cash dan juga Digne ya, 2 fullback yang senantiasa melakukan overlap. Sama seperti para pemain Liverpool yang berada di 2 posisi fullback, Tsimikas dan juga Trent Alexander-Arnold. Dan saya melihat tren di pertandingan ini, permainannya jauh lebih berpengaruh karena Tsimikas hanya sesekali melakukan overlap. Ini beda banget nih ketika Trent dengan Robertson yang main, maka 2 pemain ini pergerakannya selevel. Mereka akan sama-sama terus menyerang sampai ke pertahanan tim lawan. Tapi Tsimikas cukup berhati-hati. Namun saya melihat beberapa kali Tsimikas ini mengirimkan umpan-umpan yang sangat terukur. Contohnya satu umpan yang dia berikan kepada Mane yang hampir dia mencetak gol melalui sundulan kepala. Jadi kalau sekarang saya melihat materi pemain dari Liverpool ini sudah merata. Pemain manapun yang dimainkan, ya tim ini masih bisa perform. Yang penting cara permainannya ini konsisten dulu. Permainan dari Liverpool konsisten. Dan ketika lawan tim yang bermain terbuka, ya ini makanan bagi para pemain mereka. Dan kalau kita melihat jalannya pertandingan, Aston Villa kan yang keluar menyerang, mereka sepertinya ingin membuat kejutan di pertandingan ini. Mereka ingin menumbangkan Liverpool karena mereka keluar menyerang. Oli Watkins mendapatkan peluang pertama, bagus save dari Alisson, kemudian mereka generate attack lagi sebelum akhirnya kita lihat Luis Diaz yang bisa mencetak gol. Sebetulnya Alisson sudah save, tapi ya dari situasi rebound Diaz bisa mencetak gol, and Liverpool start a very good attack. Saya melihat bahwa mereka beberapa kali menyerang, melakukan pergerakan-pergerakan individu yang akhirnya dilanggar oleh para pemain Aston Villa. Dan mereka akhirnya mendapatkan free kick yang bisa mereka manfaatkan untuk mencetak gol. Teman-teman perlu perhatikan bahwa Trent ketika mengirimkan crossing ke dalam kotak penalti, Jota ini pergerakannya luar biasa, ada Matip, ada Van Dijk juga. Kita lihat bahwa mereka menyebar ya pergerakannya, jadi mereka tidak stay di satu tempat, mereka tidak menunggu bola, tapi mereka juga melakukan pergerakan tanpa bola, sehingga Jota bisa sontek bola ke Virgil van Dijk shooting bisa diblok itu, tapi akhirnya bola tersebut mengarah kepada Matip yang bisa mencetak gol, menyamakan kedudukan satu sama, tentu memberikan kepercayaan diri yang lebih baik kepada para pemain Liverpool, dan berkali-kali mereka menciptakan peluang. Curtis Jones mainnya cukup bagus di pertandingan ini, pemain yang diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter. Kita tahu tanpa Henderson dan juga tanpa Thiago, ya biasanya agak beda lah midfielder Liverpool. Tapi kita lihat Curtis Jones dan Naby Keita dan juga Fabinho permainannya cukup baik. Sayang juga tuh Fabinho akhirnya cedera ya, dia harus ditarik keluar ya, digantikan oleh Henderson kan. Sayang juga ya, kita belum tahu sampai berapa lama nih dia akan absen. Saya juga belum baca update-nya. Jika teman-teman punya info itu, bisa memberikan informasinya di kolom komentar di bawah konten ini. And then kita lihat bahwa Liverpool sebetulnya banyak mendapatkan peluang. Naby Keita mendapatkan peluang. Naby Keita tuh sayang banget gak bisa shooting, padahal dia sudah mendapatkan umpan yang akurat dari Trent. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Trent ini benar-benar mendominasi dengan serangan-serangan yang dia lakukan. Di babak kedua pun dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol dari free kick kan, dan satu lagi juga dari open play. Aston Villa sih terus menyerang. Saya melihat crossing dari kedua fullback ini sangat berbahaya. Plus Coutinho yang berkali-kali melakukan tusukan-tusukan. Tapi sayangnya Danny Ings ini yang beberapa kali mendapatkan peluang tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Di babak pertama dia mendapatkan 1 peluang, di babak kedua dia mendapatkan 2 peluang, dan dia sebetulnya sudah mencetak gol, tapi memang dia berada dalam posisi offside. And Alisson melakukan save yang cemerlang dari Danny Ings di babak kedua dari jarak yang cukup dekat. Jadi memang saya melihat bahwa Alisson ini adalah pemain yang tampil konsisten sebagai penjaga gawang dari Liverpool ya teman-teman ya. Ketika defense-nya sudah bisa dipenetrasi, masih ada Alisson yang bisa melakukan penyelamatan demi penyelamatan. And Liverpool can score the winning goal. Teman-teman bisa lihat kombinasi permainan antara 3 penyerang yang main di depan. Jota memberikan umpan kepada Diaz, Diaz kotak-katik bola seperti biasa, dia mengirimkan crossing ke dalam. Ternyata ada Mane yang melakukan sundulan dan bisa mengubah skor menjadi 1-2. Seandainya Mane miss, maka saya melihat masih ada Jota di sana yang menunggu. Artinya yang memang 3 pemain yang main di depan bagi Liverpool, siapapun pemain tersebut sepertinya sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan. Pass and move. Jadi ketika pass, ada pemain lain yang juga move untuk mencari ruang. Dan itu berkali-kali berhasil mereka lakukan. Apalagi kita tahu bahwa musim ini jadwalnya cukup padat ya bagi Liverpool ya. Tidak mudah bagi para pemain loh. Dini hari tadi bermain dengan high tempo. Tapi mereka berhasil lakukan itu. Dan Salah kemudian masuk. Kita lihat juga bagaimana Henderson masuk menggantikan Fabinho. Thiago juga masuk. Artinya ya Klopp juga
berhati-hatilah menjaga kebugaran dari para pemain ya. Saya pikir nanti di next match juga Klopp akan melakukan rotasi karena kita tahu bahwa Liverpool nanti selain juga bermain di final Piala FA, mereka juga akan bermain di final Liga Champions dan tentu mereka akan tetap berjuang dan berharap bahwa Manchester City itu bisa terselip agar mereka nanti yang bisa menjadi juara dari Liga Premier Inggris ya. Kalau menurut saya gelar Liga Premier Inggris ini masih 50-50 lah antara Liverpool ataupun Manchester City karena di Liga Premier Inggris ini kan sulit banget untuk memprediksi sebuah pertandingan teman-teman. Contoh di pertandingan dini hari tadi saya kaget juga melihat para pemain Aston Villa tuh bermainnya bagus banget, rapi banget. Cuman sayang saja finishing mereka tidak begitu bagus dan juga ditambah dengan penyelamatan gemilang dari Alisson. Dari Liverpool, mereka sudah ketinggalan, mereka bisa comeback, mereka bisa mendapatkan 3 poin yang krusial. Ya, terlihatlah tim ini memang sudah punya mental juara. Tinggal nanti kita lihat apakah mereka bisa menjadi juara atau tidak dari final dari Piala FA dan kemudian nanti mereka akan bermain di Liga Champions dan seperti yang tadi saya katakan mereka masih punya peluang di Liga Premier Inggris. Kalau menurut teman-teman Liverpool bisa atau tidak mendapatkan quadruple? Kalau menurut saya ya minimal Liverpool dapat double lah. No hit, only football. Salam sepak bola.